Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Evi Hidayah dengan NIM 2111290002 dari kelas 2A Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas fonologi yang diampu oleh Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai desimalisasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeorisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan adaptikisis. Baiklah, yaitu desimalisasi. Desimalisasi kebalikan dari asimilisasi. Desimalisasi adalah perubahan dari bentuk yang sama atau mirip menjadi bentuk yang sama atau berbeda. Perhatikan contoh berikut kata bahasa Indonesia belajar dari penggabungan psikis ber dan bentuk dasar aja. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi belajar, tetapi karena ada dua bunyi bahan, maka L yang pertama digerakkan didesimalisasikan menjadi L sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus kata fonem, yaitu merupakan alofon dari fonem R dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut desimalisasi fonetis. Yang kedua yaitu modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal akibat dari perubahan bunyi lainnya yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilisasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disingkirkan. Perhatikan contoh berikut. Kata Bali diucapkan Bali. Vokal ini diucapkan irda, tetapi ketika mendapatkan sufiksan sehingga menjadi balikan, yaitu ini berubah menjadi ini dibalikan. Perubahan ini akibat bunyi mengikuti pada kata Bali. Bunyi yang mengikutinya adalah glottal stop atau hamzah, sedangkan pada kata balikan bunyi yang mengikutinya adalah diphthong velar. Karena perubahan dari ini ke ini masih dalam lingkungan alofon dari satu fonem, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Yang ketiga yaitu netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini bisa dicermati ilustrasi berikut dengan cara pasangan minimal barang bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P, tetapi dalam kondisi tertentu fungsi berbeda antara B dan P. Bisa batal, setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama, misalnya fonem B pada silaba akibat kata adab dan adab diucapkan P, adab dan sebab, yang persis sama dengan mengucapkan fonem P. Pada atap dan usap, mengapa terjadi demikian? Karena konsonan hambat letup B bersuara B tidak mungkin terjadi pada posisi koda, tetapi dinaturalisasi menjadi hambat tidak bersuara, yaitu sama dengan realisasi yang bisa terdapat dalam fonem P. Yang keempat yaitu zeorisasi. Zeorisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi. Pengucapan peristiwa ini bisa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Dalam bahasa Indonesia sering dijumpai pemakaian kata tak atau enggak untuk tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi. Padahal penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tetapi karena demi kemudahan atau kehematan gejala itu terus berlangsung. Kelima yaitu metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak benar.
secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak ranya rinyang sehingga tetap dengan satu silaba. Kata anggota diucapkan anggota, sentosa diucapkan sentosa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU, tetapi tetap dalam pengucapan satu bunyi puncak. Hal ini terjadi karena adanya ucapan analogi penutur dalam rangka memurnikan bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya pun disesuaikan dengan ucapannya, yaitu anggota dan senantiasa. Contoh lain, telada menjadi tauladan, tauladan. Vokal E menjadi au, topan, opan menjadi taufan, taufan. Vokal O menjadi u. Yang ketiga yaitu monoftongisasi. Kebalikan dari diftongisasi. Dalam monoftongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa menunggalkan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan mengucapkan terhadap bunyi-bunyi diftong. Kata ramal, ramal diucapkan rame. Pantai diucapkan pante. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ai ke vokal tunggal e. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pante. Contoh lain, kalau menjadi kalo, danau menjadi dano, santai menjadi sante, damai menjadi damai. Yang kedelapan yaitu anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang bisa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini bisa terdapat dalam closer, misalnya